Bolehkah bolehkah meminta Ibu Ina langsung boleh memimpin kita di dalam doa sekaligus waktu untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk malam hari ini kami merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa kiranya melalui panggilan dan pengalaman Yeremia di dalam pelayanannya, kami boleh banyak belajar tentang Engkau dan juga tentang mungkin situasi-situasi yang kadang-kadang tidak mengerti yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan memang dua sesi bicara tentang Yeremia, tapi kan tentu saja tidak mungkin kita bicara semua hal mengenai Yeremia ya di dalam dua sesi. Karena itu ketika tema kita adalah ketika Allah sulit dimengerti, saya pikir mungkin cara membawakan yang paling baik adalah saya melihat panggilan dan pelayanan Yeremia. Kan itu Bapak Ibu fokus saya lebih ke arah panggilan dan juga kemudian pengalaman Yeremia sendiri karena memang Allah yang tidak dimengerti ini saya rasa sangat dialami oleh Yeremia ya. Yeremia itu dikenal sebagai the weeping prophet ya, nabi yang banyak meratap dan itu menunjukkan dia merasakan sekali kalau pelayanannya itu begitu sulitnya. Karena itu saya pikir saya berfokus pada panggilan dan pelayanan Yeremia ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menanyakan, terutama misalnya juga kan, Yeremia terkenal dengan Yeremia 31 mengenai perjanjian nubuat perjanjian baru yang saya tidak bahas. Jadi kalau Bapak Ibu mau misalnya menanyakan soal itu juga silakan saja ya, tetapi kita akan berfokus pada panggilan dan pengalaman Yeremia. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya mengenai tolong bisa ya share screen-nya mengenai sedikit latar belakang ya. Next. Nah, arti nama Yeremia ya Yirmeyahu dan Yahu itu berarti Yahweh tentu saja berarti Yahweh meneguhkan dan arti nama seorang nabi itu sering sekali berkaitan dengan apa yang dia alami atau apa yang Allah mau kerjakan dan di sini menunjukkan betapa Tuhan ya meneguhkan menunjukkan Yeremia juga perlu diteguhkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pelayanan Yeremia adalah pelayanan yang cukup lama tetapi juga sebenarnya pelayanan yang menyedihkan karena dia melayani 40 tahun sampai kemudian Yehuda dihancurkan. Jadi Yeremia itu mengalami Bapak Ibu ketika Yehuda dihancurkan. Dan tentu saja pelayanannya adalah kerajaan Yehuda karena kerajaan utara sudah hancur kira-kira 100 tahun yang lalu ya. Jadi pelayanannya adalah kerajaan Yehuda. Nah, kita melihat Yeremia 1 panggilan yang tidak dimengerti. Saya bacakan ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Nah, saudara kalau kita melihat next ya, pertama kita melihat situasi di mana firman harus proklamirkan. Nah, Yeremia itu berasal dari Anatot dan Anatot adalah sebuah kota imam, Bapak Ibu. Kalau kita tahu kan Lewi itu tidak mendapatkan tanah ya. Jadi 12 suku mendapat tanah karena Yusuf itu ada pada dua porsi, Efraim dan Manaseh, sedangkan Lewi yang melayani Allah tidak diberikan tanah. Imam tentu saja adalah juga dari Lewi dan mereka diberikan 48 kota di sekeliling Israel, di seluruh Israel dan Anatot adalah salah satu jadi kota imam ya. Jadi itu adalah desa sekitar 4,8 kilo di utara Yerusalem. Para imam biasanya memang kota-kota yang diberikan itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Nah, kalau kita melihat ayat 2 pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, pada tahun ke-13 pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda hingga penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan pada bulan kelima. Jadi coba lihat ya, 40 tahun sampai akhirnya Yehuda dihancurkan. Nah, kalau kita melihat kronologis raja-raja terakhir Yehuda, satu-satunya raja yang baik di sini, Bapak Ibu, adalah Yosia. Ya, Yosia 639 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, kita tahu bahwa Yosia terkenal dengan
dengan reformasinya yang begitu diperkenan Tuhan. Sampai Alkitab itu mengatakan bahwa tidak ada yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan seperti Yosia. Tapi kenapa saya mengatakan agama superficial? Karena ternyata yang bertobat itu boleh dikatakan hanya Yosia. Begitu Yosia mati, reformasinya yang begitu luar biasa itu sepertinya hilang, tidak berbekas. Dan mungkin kita bertanya, kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah karena pada zaman kakek Yosia, yaitu Manase, Raja Manase, Tuhan sudah menetapkan kalau Yehuda akan dihancurkan. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kebanyakan orang Yehuda akan bertobat. Karena itu walaupun Tuhan sangat berkenan dengan reformasi Yosia, tetapi reformasi itu tidak berakar pada rakyat. Nah, setelah Yosia mati, Yosia digantikan oleh Yoahas anaknya selama 3 bulan. Kalau Bapak Ibu ingat, Yosia itu mati di tangan Neko, Firaun, ya, Firaun Mesir. Dan setelah Yosia mati, rakyat mengangkat Yoahas anaknya menjadi raja. Tapi Firaun yang kemudian tentu saja menang atas Yehuda, kemudian menurunkan Yoahas dari raja, dibawa ke Mesir, dan Firaun mengangkat anak Yosia yang lain, Yoyakim, menjadi raja. Nah, jadi Yoyakim tahun 69 sampai 598 dia adalah orang yang tidak peduli dengan nubuat yang diberikan, ya. Bahkan nubuat Yeremia berani dia bakar gitu kan, dia tidak peduli dengan apa yang difirmankan. Nah, kemudian Yoyakim tadinya di bawah Firaun, tapi pada tahun 605 Babel kemudian menang atas Mesir. Dengan demikian Israel jatuh ke tangan Babel. Awalnya ya Yoyakim itu membayar upeti kepada Babel, tetapi kemudian dia berniat memberontak. Jadi Babel mengirim pasukan untuk mengepung, dan di dalam kepungan itu Yoyakim mati dan dia digantikan oleh anaknya Yoyakim. Tetapi baru saja Yoyakin memerintah 3 bulan, Babel berhasil menaklukkan Yerusalem, dan kemudian Yoyakin dibuang, Bapak Ibu, ya, dibuang, dan Raja Nebukadnezar kemudian mengangkat paman Zedekia, Zedekia juga anak Yosia lainnya, untuk menjadi raja. Dan dia adalah raja yang terakhir sebelum akhirnya dihancurkan Babel. Dan Zedekia terkenal dengan kompromi yang lemah. Ya, jadi boleh dikatakan anak-anak Yosia dan satu cucu Yosia ini semuanya bukan raja yang baik. Jadi kita bisa bayangkan pergumulan Yeremia melayani ya pada zaman seperti itu. Next, kemudian saya teruskan membaca ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Jadi kita melihat ya, tadi tema kita adalah panggilan yang tidak dimengerti. Bayangkan ya, di dalam keadaan negara yang begitu kacaunya dan yang di bawah penghakiman Tuhan, Tuhan memanggil seorang Yeremia. Dan dia mengatakan bahwa Yeremia kemudian mengatakan, aku ini masih muda. Para ahli mungkin berdebat apakah ini soal usia muda atau lebih kalau saya melihatnya nuansa tidak tahu dan tidak berpengalaman. Yeremia itu adalah dari imam. Nah, biasanya imam itu baru melayani umur 30, Bapak Ibu ya. Karena itu kenapa Yesus pun melayani pada waktu berumur 30 tahun. Jadi saya sih tidak melihat bahwa Yeremia usianya muda, tetapi lebih ke arah nuansa dia itu tidak tahu dan tidak berpengalaman. Jadi memang dalam situasi yang begitu sulit secara politik ya, secara rohani juga, karena umat Tuhan tentu saja sudah lama jatuh kepada penyembahan berhala dan sebagainya. Yeremia tidak mengerti mengapa ia yang tidak berpengalaman dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Nah, next kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Ayat 7, kita lihat ayat 5 dulu ya. Tadi kita sudah bacakan, Tuhan berkata dia sudah merencanakan panggilan ini sebelum Yeremia dikandung. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Nah, Bapak Ibu, ini harusnya mengingatkan kita Efesus 2 ayat 10 ya, di mana Paulus mengatakan bahwa kita itu ditebus Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Sehingga nuansa bahwa Yeremia sudah dipanggil di dalam kandungan itu sangat tepat ya. Karena kita pun semuanya juga sudah sebenarnya Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik ya. Bahkan saya percaya sebelum kita lahir. Next, kemudian saya bacakan ayat 7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, aku menyertai engkau. Ini adalah berkat yang paling penting bagi umat Allah. Bapak Ibu coba perhatikan ya, di dalam Alkitab siapapun yang Allah panggil, apapun yang menjadi keberatan hambanya, Tuhan selalu hanya akan menjawab, bukankah aku akan menyertai, atau aku akan menyertai engkau. Sehingga bagi orang percaya, penyertaan Allah seharusnya merupakan bagian yang terpenting Bapak Ibu ya. Dan kita melihat bahwa ini bahkan lebih penting dari kesuksesan. Coba kita lihat sebentar Keluaran 33. Kalau Bapak Ibu tahu Keluaran 32 adalah persoalan lembu emas dan sesudah itu Tuhan murka, bukan ya? Bahkan Tuhan tadinya mengatakan kepada Musa akan menghabiskan umatnya, tapi Musa berdoa syafaat sehingga Tuhan kemudian tidak jadi menghabiskan. Tapi kemudian Tuhan masih kesal dengan umatnya, kan itu kita baca Keluaran 33. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berangkatlah dari sini engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke dalam negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, sejauh apa yang saya bacakan, kedengarannya positif nggak Bapak Ibu? Tuhan mengatakan akan mengutus malaikat, bukan hantu, bukan setan ya, tapi malaikat. Dan kemudian mereka akan berhasil, mereka akan menang dengan musuh, dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Kok kedengarannya begitu baik? Tapi lanjutannya masih di ayat 3 bagian pertengahan, namun aku tidak akan berjalan di antara kamu supaya engkau tidak kubinasakan di tengah jalan karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Intinya Tuhan mengatakan aku tidak akan memimpin kamu, aku tidak akan menyertai kamu. Ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap, tidak seorang pun memakai perhiasan. Kesuksesan yang tadinya sepertinya begitu luar biasa, ternyata kemudian dilihat sebagai malapetaka ketika dikatakan Tuhan tidak akan memimpin mereka. Berarti apa? Pimpinan, penyertaan Tuhan itu lebih penting dari kesuksesan Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu kita harus mengerti ketika Allah mengatakan menyertai seseorang, itu sudah merupakan janji yang paling penting. Tuhan Yesus pun cuma menjanjikan penyertaannya. Satu-satu janji Tuhan dalam amanat agung. Betul tidak? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, next. Kemudian kita balik lagi kepada Yeremia ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita juga sering bingung dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mampu nggak sih aku Tuhan? Apakah aku bisa mengikut Tuhan? Ya, tugas yang Tuhan mau aku lakukan. Tapi Bapak Ibu, pada akhirnya Allah yang akan memampukan kita. Dan ini tentu saja mengingatkan kita janji Tuhan Yesus kepada para murid ya, bahwa nanti ketika mereka bahkan tidak tahu apa yang harus mereka katakan, Roh Kudus yang akan kemudian memampukan mereka untuk berbicara. Karena itu sebenarnya pada akhirnya bukan kemampuan kita yang penting, tapi pemeliharaan dan persiapan yang Allah kerjakan. Tentu saja
bukan berarti kita tidak perlu melakukan persiapan. Karena itu kenapa hamba-hamba Tuhan biasanya masuk sekolah teologi sebelum kemudian nanti melayani, ya. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa akhirnya adalah Tuhan yang mempersiapkan kita. Nah, kemudian ada hal lagi yang tidak dimengerti, yaitu tugas Yeremia di ayat 10 digambarkan seperti ini. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu, kedengaran begitu tidak masuk akal. Ya, Tuhan meletakkan seorang nabi di atas bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Yehuda, di atas bangsa-bangsa. Tetapi juga betapa lebih banyak nubuat penghakiman. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat 4 terminologi yang negatif, mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Ya, sehingga kita bisa melihat firman yang menghancurkan, tetapi firman yang juga penuh dengan harapan untuk membangun dan menanam. Jadi tugas yang digenapi oleh firman termasuk nanti untuk bangsanya adalah Tuhan akan memberikan penghakiman, baru kemudian memberikan pengharapan. Karena itu kita kemudian melihat anugerah dan penghakiman bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, salah satu ayat yang sangat terkenal di dalam Yeremia adalah Yeremia 29 ayat 11. Saya rasa Bapak Ibu mungkin ada yang mengenal ayat ini, ya, ayat yang sering sekali dikutip orang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ayat ini sering dikutip mengatakan, tuh kan, Allah tidak mungkin merancangkan yang buruk bagi umatnya. Tapi Bapak Ibu ingat ya, membaca Alkitab yang sangat penting adalah konteks. Saya berikan konteksnya di ayat 10. Ya, saya baca Yeremia 29 ayat 10. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. 70 tahun bagi Babel berarti mereka dibuang 70 tahun di Babel. Jadi Tuhan itu mengatakan, kamu aku buang dulu 70 tahun, baru aku akan melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, baru kemudian berbicara tentang rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi rancangan damai sejahtera Allah itu adalah setelah Tuhan menghukum. Karena itu ingat tadi firman yang menghancurkan, 4 terminologi baru kemudian penuh dengan harapan. Karena itu perhatikan, ternyata anugerah dan penghakiman berjalan bersama-sama, dan seringkali penghakiman mendahului anugerah. Setelah Tuhan menghukum umatnya, Tuhan kemudian memberikan anugerah. Next, kita balik lagi ke Yeremia 1, kita melihat pelayanan yang sulit. Saudara, pelayanan para nabi-nabi kebanyakan memang pelayanan yang sulit karena menubuatkan tentang kecaman hukuman Tuhan kepada para nabi-nabi. Karena memang Bapak Ibu sekalian, ya, kita tahu bahwa nabi-nabi itu tidak muncul sama rata di dalam setiap era. Biasanya nabi-nabi itu banyak Allah kirim ketika umat tidak setia, bukan ketika umat setia. Kan itu tidak mengherankan, nubuat nabi-nabi biasanya lebih bersifat penghakiman. Setelah itu baru kemudian diberikan nubuat pengharapan. Nah, di sini kita melihat ayat 11 dan 12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang daun pohon badang. Lalu firman Tuhan kepadaku, engkau melihat dengan benar sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah, ini sebenarnya ada permainan, ya, permainan dari kata syaket dan syoket. Yeremia melihat sebuah syaket, dahan pohon badam, dan Tuhan syoket, yaitu mengawasi. Jadi Yeremia itu dikasih perlihatkan daun pohon badam untuk menunjukkan bahwa aku mengawasi untuk melaksanakan firman. Ya, tetapi itu adalah firman penghakiman karena isi firman digambarkan dari ayat 13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, apa yang kau lihat? Jawabnya, aku melihat sebuah kuali yang mendidih datangnya dari antara utara.
Bapak Ibu, kuali yang mendidih ya, itu tidak kedengaran bagus. Lalu firman Tuhan kepadaku bunyinya, dari utara akan merebak malapetaka atas penduduk negeri ini, sebab sesungguhnya aku memanggil semua suku bangsa kerajaan-kerajaan utara, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat semua tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada ilah lain dan sujud menyembah buah tangannya. Jadi penghakiman akan segera datang karena umat Tuhan sudah meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Tapi memang Bapak Ibu kita harus hati-hati ya. Umat Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan Yahweh dalam arti tidak lagi menyembah Yahweh. Tapi ketika mereka menyembah Yahweh plus ilah lain, bagi Tuhan mereka telah meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian next kita melihat krisis yang dihadapi. Dari ayat 17, akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, jangan gentar terhadap mereka supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapanku. Adapun aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Perhatikan Bapak Ibu, melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Bapak Ibu, Yeremia akan melawan seluruh negeri, bukan cuma raja dan para pejabat, tetapi termasuk rakyat dan para imamnya. Ya, jadi ini adalah krisis yang akan dialami Yeremia karena apa? Karena nubuat yang akan disampaikan Yeremia adalah nanti Babel akan menyerang, kalian menyerahlah. Jadi Yeremia itu menyuruh Yehuda jangan melawan Babel. Kalau mereka tidak melawan, mereka masih mungkin hidup. Kalau mereka melawan, mereka akan dihabiskan. Tapi Bapak Ibu bayangkan, orang akan menganggap apa? Mereka akan menganggap bahwa Yeremia adalah pengkhianat. Karena itu dia dibenci oleh semua orang, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu Tuhan mengatakan bahwa dia akan melawan seluruh negeri ini. Saya pikir ya Bapak Ibu, mungkin pelayanan kita tidak akan seberat Yeremia ya. Kalaupun melawan kita paling satu gereja, betul enggak ya? Dan itu pun jarang lah. Masa semua orang satu gereja benar-benar melawan kita? Ini bukan satu gereja Bapak Ibu ya. Ini seluruh umat Tuhan melawan Yeremia. Dan Tuhan memberikan janji ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan kau, sebab aku menyertai engkau. Lihat ya, kembali Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan kau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, pelayanan yang mungkin kita anggap tidak mengerti. Karena itu, satu topik lagi yang akan kita bahas untuk hari ini, pelayanan yang penuh konflik batin. Ya, jadi kita melihat ternyata Bapak Ibu next kita kemudian melihat perintah Tuhan untuk tidak mendoakan umat. Jadi ingat Tuhan itu sudah mau membuang umatnya. Karena itu Yeremia kemudian disuruh untuk tidak berdoa untuk kebaikan umat Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Yeremia 7 ayat 16. Engkau sendiri janganlah berdoa untuk bangsa ini. Jangan sampaikan seruan permohonan serta doa untuk mereka dan jangan mendesak aku sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Bapak Ibu bisa bayangkan gak sih kalau kita disuruh melayani satu gereja di mana Tuhan akan menghukum gereja itu dan berkata jangan berdoa untuk kebaikan gereja ini. Dan memang ternyata umat adalah umat tanpa kebenaran. Kita lihat Yeremia 14 dari ayat 13 sampai 18. Nah, seperti biasa Bapak Ibu selalu ada nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu itu berkhotbah, mengkhotbahkan tentang damai sejahtera. Kira-kira umat lebih senang dengan khotbah nabi palsu bahwa semuanya akan beres atau dengan Yeremia yang mengatakan kalian akan kalah dengan Babel, jangan melawan. Kan itu coba kita lihat ya, 14 dari ayat 13. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka,
maksudnya para nabi palsu. Kamu tidak akan melihat pedang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jadi nabi-nabi palsu berkhotbah shalom, shalom, semuanya akan shalom saja. 14 jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu muslihat hatinya sendiri. Jadi saudara, umat itu lebih percaya kepada kepada nabi-nabi palsu yang berbicara tentang shalom. Dan kita melihat padahal Tuhan seperti yang tadi saya katakan, gara-gara Manase, ya kakek dari Yosia, sudah memutuskan untuk menghukum Yehuda. 15 ayat 1 sampai 4. Berfirman Tuhan kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku supaya mereka pergi. Apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ditentukan untuk maut, ke mautlah. Untuk pedang, ke pedanglah. Yang untuk kekelaparan, kelaparanlah. Dan yang untuk menjadi tawanan, ke tawananlah. Aku akan menimpakan atas mereka 4 jenis hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabisi. Aku akan menjadikan mereka momok bagi semua kerajaan di bumi oleh karena Manase bin Hizkia, Raja Yehuda, karena segala yang dilakukannya di Yerusalem. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Kalau dia sudah menetapkan sesuatu, tidak mungkin bisa berubah. Nah, ini yang saya katakan kenapa walaupun reformasi Yosia itu begitu berkenan kepada Tuhan, Tuhan tetap tidak mengubah ketetapannya untuk menghancurkan Yehuda. Karena itu Tuhan sudah meminta supaya apa? Yeremia jangan berdoa untuk kebaikan umatnya. Next. Nah, sekarang kita akan melihat tidak mengherankan Yeremia pun jadi kadang-kadang berdoa untuk kebaikan umat seperti beberapa ayat ini. Ya, jadi namanya juga ya dia kan tetap bagaimanapun nabi sangat mencintai umatnya ya. Walaupun Tuhan sudah menyuruh tidak berdoa, dia tetap berdoa. Karena itu kita melihat Yeremia 14 ayat 7 sampai 9. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtatan kami kepadamu lah kami telah berdosa. Ya pengharapkan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Jadi maksudnya kenapa Tuhan kok tidak menolong? Mengapa engkau seperti orang kebingungan, seperti pejuang yang tak sanggup menolong? Namun engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan kami disebut menurut namamu, jangan tinggalkan kami. Ya, meminta Tuhan untuk menolong. Saya bacakan juga ayat 19 sampai 22. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdoa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Ya, Yeremia berdoa untuk umat, dan mungkin ini tidak mengagetkan. Tapi Bapak Ibu, apa yang akan kita lihat mungkin mengagetkan bagi sebagian Bapak Ibu. Yeremia next kemudian berdoa Tuhan menghukum para imam. Ya, jadi di pihak lain juga dia berdoa, di tempat lain dia juga berdoa Tuhan menghukum umat. Tapi ini yang lebih sebenarnya mengagetkan. Ingat ya, Yeremia adalah imam dan dia sekarang berdoa supaya Tuhan menghukum. Tahu nggak imam yang ada di mana? Imam yang ada di Anatot. Itu adalah kotanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya, kenapa begitu? Kita lihat
Yeremia 11. Yeremia 11 dari ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadapku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup sehingga namanya tidak diingat lagi. Ini adalah rancangan saudara-saudara imam satu kotanya, mereka mau membunuh dia. Karena mereka juga tidak setuju dengan nubuat yang diberikan oleh Yeremia. Dan coba lihat ayat 20 Bapak Ibu sekalian. Doa Yeremia. Namun ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kubuka perkaraku. Yeremia berdoa Tuhan menghukum para imam di Anatot. Dan dia berani menunjukkan dia berdoa dengan hati yang tulus. Karena itu dia mengatakan yang menghakimi dengan adil menguji batin dan hati. Berarti Yeremia yakin dia berdoa dengan tulus. Ya, bahwa Tuhan menghukum para imam. Karena apa? Karena dia menyampaikan firman Tuhan dan mereka mau membunuh dia. Nah, ternyata next kita melihat Tuhan memang setuju dengan doa Yeremia. 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan berkata, janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati di tangan kami. Karena itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuka-pemuka mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka laki-laki dan perempuan akan mati kelaparan, tidak ada yang tersisa di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas orang Anatot pada tahun penghukuman mereka. Atas orang Anatot, ingat ayat 1 tadi ya, pasal 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Jadi Tuhan setuju dengan doa Yeremia, Tuhan akan menghukum para imam yang melarang Yeremia bernubuat. Bahkan Tuhan mengatakan akan mematikan dan mendatangkan malapetaka pada para imam dan anak-anak mereka di Anatot. Karena itu coba kita lihat konflik batin Yeremia, saudara. Ya, jadi kita melihat pasal 17 apa yang menjadi perkataan Yeremia. 17 dari ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah puji-pujianku. Ingat ya, Yeremia dimusuhi seluruh negeri. Nah, 15, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Saudara, Yeremia itu melayani 40 tahun. Mungkin awal-awalnya orang tidak berani menghina firman-Nya. Tapi setelah 10 tahun, 20, sekarang sudah 30 tahun misalnya ya, sudah berlalu dan firman itu juga belum jadi, kira-kira mereka menjadi berani menganggap bahwa mungkin Yeremia adalah nabi palsu, jadi berani berkata di mana firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Jadi Yeremia mengadu kepada Tuhan penghinaan umat terhadap firman yang disampaikan. Ini bukan hanya penghinaan terhadap dirinya, tetapi penghinaan terhadap firman Tuhan. Karena itu Yeremia kemudian berkata di ayat 16. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Jadi ketika malapetaka itu belum datang, Yeremia pun senang karena dia jelas tidak menginginkan hari malapetaka itu. Dan ini juga sudah menunjukkan konflik batin yang luar biasa ya, menubuatkan penghakiman ketika Yeremia sendiri sebenarnya tidak mau penghakiman itu datang kepada umat. Saya masih teruskan di ayat 16 bagian tengah. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ya, jadi kita melihat di sini ya, Yeremia tidak pernah menginginkan malapetaka itu datang. Next. Tapi akhirnya Bapak Ibu, Yeremia tidak tahan. 18, biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu,
tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Akhirnya Yeremia tidak tahan dan meminta supaya orang-orang yang mengejarnya Allah hukum dan hancurkan. Ingat ya, bukan cuma mereka menghina Yeremia, mereka juga menghina firman yang disampaikan. Di manakah firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Ya, sehingga saudara bisa lihat ya konflik batin yang ada di dalam Yeremia. Tapi saudara coba ya, Tuhan sudah mengatakan jangan berdoa untuk kebaikan bangsa itu. Dan Yeremia tahu bahwa penghakiman itu pasti akan datang. Bapak Ibu, kalau jadi Yeremia, apa yang harus didoakan? Pada akhirnya, bukankah kita seharusnya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena itu, kita tidak bisa menyalahkan Yeremia ketika akhirnya dia berdoa supaya Tuhan menghukum umatnya. Tapi sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Ya, dan ini tentu saja next ya menjadi sesuatu yang juga di antara gereja Tuhan juga banyak pertentangan ya, dalam arti selalu ada kubu yang mengatakan kita tidak boleh berdoa Tuhan menghukum. Bukankah itu bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama? Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang jelas menunjukkan betapa ya nabi-nabi Tuhan pun berdoa seperti ini. Karena itu marilah kita lihat teologi apa yang diajarkan oleh Alkitab. Apakah kita boleh berdoa Tuhan menghukum musuh kita? Pertama-tama kita ingat kita tidak boleh melakukan pembalasan, dan ini bukan hanya pengajaran PB Bapak Ibu, ini pun pengajaran PL. Jadi di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah mengatakan kita tidak boleh melakukan pembalasan. Ya, coba kita lihat Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, kita harus hati-hati ya. Di PL pun Tuhan sudah mengatakan tidak boleh melakukan pembalasan. Mungkin kita mengatakan, tapi kan Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada apa umatnya ya, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu misalnya ya. Nah, itu adalah karena kita harus mengerti umat Tuhan itu sering sekali salah menafsirkan firman Tuhan. Prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah prinsip Tuhan yang sangat baik. Itu adalah prinsip tentang keadilan yang pas, di mana Tuhan menyuruh para hakim untuk memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adil. Kalau mata ganti gigi itu tidak adil, Bapak Ibu. Tapi sayangnya prinsip yang seharusnya yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada para hakim untuk menyelesaikan perkara itu dianggap itu diberikan kepada setiap individu untuk boleh membalas dendam. Jadi prinsip mata ganti mata Tuhan disalah mengerti seakan-akan kita itu boleh melakukan pembalasan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti itu yang ditentang Yesus. Jadi Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi sebenarnya di PL sendiri kita disuruh tidak boleh membalas, ya, melakukan pembalasan. Tapi Bapak Ibu, kita boleh berdoa Allah yang membalaskan. Ulangan 32 ayat 35. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35, dendam dan pembalasan adalah hakku pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana mereka sudah dekat, apa yang disediakan bagi mereka segera datang. Sungguh Tuhan memberikan keadilan kepada umatnya. Dan Roma 12 ayat 19 pun Paulus mengatakan hal yang sama. Kan itu coba kita melihat Roma 12 ayat 19. Ya, Roma 12 ayat 19.
Sebentar. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Sekali lagi ya, kita secara pribadi tidak boleh menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah, artinya apa? Biarlah Tuhan yang membalaskan. Berarti kita boleh berdoa Allah yang membalaskan. Dan mungkin kita berkata, bukankah ini bertentangan dengan firman Kristus supaya kita mengasihi? Tidak, karena satu ayat sesudah itu, coba kita lihat apa yang Paulus katakan sendiri di ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Berarti Paulus berkata, kamu jangan membalas, biarkan Tuhan yang membalas. Kamu boleh berdoa Tuhan yang membalas, tapi kamu berlakulah baik kepada seterumu, kepada musuhmu. Jadi Paulus juga menyuruh kita berbuat baik kepada musuh kita, tapi kita boleh berdoa Tuhan yang membalaskan. Nah, kita lihat ya pengajaran Tuhan Yesus yang sering dikatakan, bukankah berarti kita tidak boleh membalaskan? Lukas 6 ayat 27 dan 28. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci engkau, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Jadi Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh, artinya berbuat baik kepada mereka, berkati mereka, berdoa bagi mereka. Tapi yang menarik adalah ya Bapak Ibu, adalah kita melihat apa yang Yesus kemudian lakukan sendiri. Coba next. Bapak Ibu, siapa musuh Yesus? Musuh utama Yesus tentu saja adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Menarik bahwa nanti Yesus tidak menjadikan iblis perdana menteri, Bapak Ibu ya. Yesus sendiri akan menghukum iblis dan pengikutnya. Betul nggak? Apakah kita kemudian berkata, wah Tuhan Yesus mah dia sendiri menyuruh kita mengasihi musuh, tapi dia sendiri loh yang menghancurkan musuh. Berarti Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Bapak Ibu, berani kita berkata seperti itu? Tentu saja tidak, bukan? Kalau begitu, ketika Tuhan Yesus mengasihi musuh, berarti tidak sama dengan kita tidak boleh meminta keadilan. Berarti mengasihi musuh bukan berarti mengabaikan keadilan, karena nanti Tuhan Yesus akan menegakkan keadilan. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh kita berbuat baik kepada musuh, bukan berarti kita tidak boleh menegakkan keadilan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta Tuhan memberikan keadilan. Nah, untuk itu memang Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ternyata ya, meminta Tuhan membalaskan itu sama dengan meminta Tuhan bertindak sebagai hakim. Jadi kita itu sering sekali salah mengerti, seakan-akan meminta Tuhan membalaskan itu meminta sesuatu yang negatif. Tidak. Alkitab menunjukkan meminta Tuhan membalaskan itu sama seperti meminta Tuhan menjadi hakim. Nanti kita akan lihat ayat yang jelas menunjukkannya. Tapi sementara ini juga Bapak Ibu, kita harus hati-hati, masih yang tadi ya, kita itu tidak pernah disuruh mengasihi semua orang sama rata. Dan saya rasa ini juga adalah kesalahan pengertian yang sering dimiliki oleh orang Kristen, seakan-akan ketika kita disuruh mengasihi musuh berarti mengasihi musuh seperti saudara. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kita mengasihi musuh artinya kita jangan berbuat jahat, kita berdoa, kita meminta berkat, tapi kan bukan berarti kita kemudian menganggap musuh sebagai saudara, kita undang makan, kita undang dia ke rumah. Waduh Bapak Ibu, musuh diundang ke rumah mah bisa kita yang mati dibunuh. Betul tidak? Kan itu kita harus mengerti bahwa kita tidak disuruh mengasihi semua orang sama rata. Mengasihi musuh dengan mengasihi saudara,
dengan mengasihi keluarga itu berbeda, Bapak Ibu. Dan bahkan ya, kita sendiri tahu dong, tidak mungkin kita mengasihi semua orang sama rata. Tidak mungkin kita mengasihi anak orang lain seperti anak kita. Betul nggak? Masa kalau kita beli baju kepada anak kita, semua anak tetangga kita harus beliin baju? Kan enggak dong. Apalagi anak seluruh dunia ya, mana mampu. Dan tentu saja kita tidak seharusnya mengasihi istri orang lain seperti istri sendiri. Betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Dan itu jelas menunjukkan kita tidak disuruh untuk mengasihi semua orang sama rata. Kan itu mengasihi musuh, kita jangan berpikir berarti kita disuruh mengasihi seperti saudara. Nah, karena itu saya tuh mau menunjukkan di dalam 1 Samuel 24, ingat tadi ya, paradoks yang ditunjukkan Paulus, kita meminta Tuhan membalaskan tapi kita berbuat baik. Menarik bahwa di dalam 1 Samuel 24, Daud melakukan kedua hal yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 19 sampai 20. Pertama-tama Daud meminta Allah membalaskan. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 24 ini meminta Allah membalaskan itu sama dengan meminta keadilan. Coba kita melihat 1 Samuel 24 ayat 13. 1 Samuel 24 ayat 13. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku. Tetapi tanganku tidak akan melawan kau. Bapak Ibu melihat gak? Paralel Tuhan bertindak sebagai hakim dengan Tuhan melakukan pembalasan. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya meminta Tuhan membalaskan itu adalah meminta Tuhan bertindak sebagai hakim, Bapak Ibu. Kalau sudah begitu mungkin itu memberikan penjelasan yang lebih bisa kita mengerti ya. Karena kalau kita berbicara tentang meminta Tuhan bertindak sebagai hakim, adakah peristiwa di mana kita tidak boleh meminta keadilan? Enggak dong. Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus. Kita selalu boleh meminta keadilan. Ya. Nah, di sini kita melihat Allah Daud meminta Allah melakukan pembalasan dan Daud berkata itu di depan Saul, Bapak Ibu ya. Jadi Saul tahu sekali Daud berdoa supaya nanti Tuhan yang menjadi hakim. Tapi pada saat yang sama Daud berbuat baik pada Saul dengan tidak membunuhnya. Kalau kita tahu 1 Samuel 24 ya, Daud yang dikejar-kejar Saul suatu waktu bersembunyi di goa bersama orang-orangnya. Dan karena goa itu belakangnya lebar, Saul tidak tahu kalau ada Daud dan teman-temannya di dalam goa dan masuk ke goa untuk membuang hajat. Ya, penulis sengaja menekankan Saul membuang hajat untuk menjelaskan kenapa Saul masuk goa sendirian. Kalau tidak kan tidak mungkin raja itu masuk ke satu tempat sendirian. Dan karena itu semua pegawai Daud berpikir itu adalah kesempatan baik Tuhan memberikan Saul ke dalam tangan Daud dan Daud tadinya juga berpikir begitu, dia memotong punca jubah Saul, tapi kemudian hatinya berdebar-debar dan dia tahu Allah tidak berkenan. Nah, itu perbuatan baik apa bukan? Tidak membunuh. Dan ternyata Saul sendiri mengakui Bapak Ibu bahwa Daud berbuat baik kepadanya. Karena itu kita lihat perkataan Saul 1 Samuel 24 dari ayat 18. Katanya kepada Daud, engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik padaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saul mengaku bahwa Daud berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu, kalau musuh sampai mengaku kita berbuat baik, itu benar-benar berbuat baik. Ya, jadi lihat nggak, Daud melakukan dua hal. Ya, meminta Tuhan membalaskan, pada saat yang sama dia melakukan yang baik. Karena itu meminta Allah membalaskan dan berbuat baik kepada musuh bukan dua hal yang bertentangan. Itu adalah paradoks, ya, kelihatan bertentangan tapi tidak, dan bisa kita lakukan dua-duanya. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yeremia bahkan berdoa supaya Tuhan menghukum para imam. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa ini tidak masuk akal, ya, coba kita lihat Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Sesudah ini saya berikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk boleh bertanya.
Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ada jiwa-jiwa orang Kristen yang mati martir, Bapak Ibu. Dan jiwa-jiwa mereka itu ada terlihat di bawah mezbah. Ayat 10 mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh jiwa-jiwa orang-orang percaya yang mati martir. Mereka meminta Tuhan membalaskan darah mereka. Ini orang-orang yang sudah meninggal. Orang percaya yang sudah meninggal, mati martir. Dan kita tahu, saudara, setelah kita mati, kita tidak mungkin lagi berbuat dosa, ya, sebagai orang percaya. Dan mereka berdoa supaya Tuhan membalaskan darah mereka. Dan itu menunjukkan betapa Alkitab mengajarkan kita boleh berdoa Tuhan yang membalaskan. Kita tidak boleh membalas, tapi kita boleh berdoa Tuhan yang membalaskan. Karena memang satu prinsip yang sangat penting Bapak Ibu, karena meminta Tuhan membalaskan, itu namanya meminta keadilan. Yeremia mengerti nggak dia meminta keadilan? Mengerti, karena itu dia sebelum berdoa itu mengatakan, Tuhan yang menguji batin dan hati. Artinya apa? Dia percaya sekali bahwa doanya keluar dari hati yang tulus. Dan Tuhan ternyata setuju dengan doanya. Kalau itu adalah doa yang tidak benar, kan Tuhan tidak akan menunjukkan persetujuannya yang begitu luar biasa. Karena itu ya, hari ini kita melihat terutama dua hal, pelayanan Yeremia, pelayan yang tidak mengerti betapa di dalam situasi yang begitu sulit, firman yang begitu sulit, karena sekali lagi dia itu menyuruh Yehuda jangan melawan Babel ketika dikepung oleh Babel, ya, supaya mereka menyerah saja. Dan karena itu tidak mengherankan dia dimusuhi seluruh dunia, dan pelayanannya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Karena itu nanti, ya, jadi apa yang tadi kita katakan, hukuman dulu baru anugerah. Ya, dan itu yang Yeremia perlu sampaikan kepada umat. Jadi Bapak Ibu, ya, kita melihat ini kadang-kadang adalah juga cara Allah yang mungkin sulit kita mengerti, ya, betapa Allah menghukum dulu baru kemudian Allah memberikan anugerah. Nah, tapi kemudian hal kedua adalah bagaimana Yeremia berdoa supaya Tuhan menghukum umat Tuhan, bahkan menghukum para imam. Berarti doa Tuhan membalaskan, doa Tuhan memberikan keadilan, bukan saja bisa kita doakan untuk musuh dalam arti orang tidak percaya, bahkan Bapak Ibu sesama orang percaya. Tetapi Bapak Ibu kita harus hati-hati, namanya berdoa meminta keadilan. Berarti kita harus memastikan dulu kita benar sebelum berdoa. Kalau tidak, hukuman itu datangnya pada kita, Bapak Ibu, ya, karena ini adalah berdoa meminta keadilan Allah. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Sisanya itu adalah untuk minggu depan, ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ina untuk penyampaian sesi pertamanya ya di hari ini. Satu pemaparan yang saya pribadi belajar sangat, Bu. Ya, ketika hidup sebagai seorang pelayan, ya, melihat bagaimana Yeremia dipanggil untuk melayani, kemudian diperhadapkan dengan situasi yang sangat tidak gampang. Tadi saya sempat bertanya, kalau melayani seperti Yeremia ini anugerah atau musibah nih, atau masalah nih. Bisa melayani Tuhan itu kan menyenangkan, ya, indah, Bu, gitu ya, satu privilege. Tapi kalau kondisinya seperti ini anugerah atau malah masalah gitu, ya, sangat tidak gampang. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya di saya ini ada beberapa, ya, pertanyaan, cukup banyak sebenarnya bisa dikatakan, ya. Tetapi saya memberi kesempatan dulu kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh bertanya secara langsung, ya. Di awal 1 atau 2 dulu
Untuk Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung, saya berikan kesempatan. Ada Bapak Ibu Saudara? Oke, bila tidak ada, saya akan bertanya ke Ibu Ina untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Bu, tadi kan Ibu sempat ngomong ya, Allah itu memberi hukuman, tetapi Dia juga memberikan anugerah, memberikan pengharapan gitu ya. Pertanyaannya Bu, kenapa polanya itu harus seperti itu? Dan di dalam pola seperti ini, ajaran iman seperti apa sih yang Tuhan mau sampaikan, mau ajarkan kepada umatnya, khususnya kepada kita hari ini? Nah, itu karena Allah mengerti sekali bahwa kita umatnya itu lebih banyak bebalnya, ya. Dan karena Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang kudus, tentu saja Dia tidak bisa membiarkan dosa tidak dihukum, bukan, ya. Kan itu mau tidak mau Dia harus menghukum umatnya. Tapi sebenarnya tujuan Allah menghukum kita umatnya itu kan Bapa menghajar anak yang dikasihinya dengan tujuan baik tentu saja supaya kita bertobat. Kan kenapa setelah hukuman kita bertobat, Allah akan memberikan anugerah. Dan saya rasa ajarannya adalah oke lah, kamu sudah bersalah, aku akan menghukum karena aku adalah Allah yang adil dan kudus, tapi hukumanku tidak akan menjadi perkataan terakhir. Bertobatlah dan aku akan memberikan anugerah. Karena itu seharusnya ini adalah doktrin yang sangat menyenangkan ya, bahwa oke lah kita melakukan kesalahan. Ketika Allah menghukum dan kita bertobat, Allah kembali akan memberikan anugerah, bahkan anugerah yang besar. Saya berikan contoh yang sangat nyata Bapak Ibu ya. Ada 2 dosa Daud yang paling besar yang dicatat dalam Alkitab. Yang satu tentu saja kita tahu dosanya dengan Batsyeba ya, dan membunuh suami Batsyeba. Tapi anehnya ya, nanti memang bukan anak hasil perjinahan dengan Batsyeba, karena anak hasil perjinahan itu Tuhan hukum mati, tetapi nanti Allah dari entah berapa banyak istri Daud, Allah memilih Salomo yang adalah anak Batsyeba untuk menjadi raja menggantikan Daud, bahkan mendirikan bait Allah. Banyak orang selalu bertanya, kenapa Bu harus Batsyeba? Ya, nah menurut saya karena Tuhan mau menunjukkan, oke lah kamu sudah berdosa besar, tapi asalkan kamu bertobat, aku akan memberikan anugerah. Nah, dosa kedua Daud adalah, nah ini mungkin dosa yang kurang kita kenal, yaitu dosa sensus. Bapak Ibu tahu gara-gara sensus Daud berapa banyak orang Israel yang mati? Tuhan mematikan 70.000 orang Israel. Jadi ini dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, walaupun kita tidak jelas dosa apa, mungkin karena kesombongan Daud ya. Walaupun memang dari awal adalah umat yang Tuhan mau hukum. Tapi kemudian ya kan Daud berdoa akhirnya memilih 3 hari Tuhan memberikan tulah ya. Dan ketika malaikat Tuhan di atas Yebus yang adalah Yerusalem, tapi karena dulu itu disebut Yebus ya, karena orang Yebus tinggal, akhirnya Tuhan menyuruh berhenti, dan di tempat itulah kemudian Nabi Gad menyuruh Daud membeli tempat itu untuk memberikan persembahan. Jadi Daud membeli tempat pengirikan Ornan atau Arauna ya, tergantung Tawari atau Samuel yang menyebutnya, satu menyebutnya Ornan, satu menyebutnya Arauna. Bapak Ibu tahu nggak, tempat itu adalah tempat nanti bait Allah didirikan. Jadi dari 2 dosa Daud yang paling besar, 2 anugerah Allah yang begitu besar kemudian terjadi, dan dua-duanya berkaitan dengan bait Allah. Salomo yang nanti mendirikan bait Allah adalah anak Batsyeba, dan tempat pengirikan Ornan atau Arauna itu adalah tempat di mana bait Allah didirikan. Kira-kira apa yang pelajaran yang Allah mau katakan? Yang seperti saya katakan, walaupun kita sudah berdosa besar, kalaupun kita bertobat, Allah akan memberikan lagi anugerah yang sangat luar biasa. Hukuman Tuhan bagi umatnya selalu adalah supaya kita bertobat. Supaya Dia kemudian akan memberikan berkat dan anugerah lagi kepada kita. Karena itu jangan heran, penghakiman dulu kemudian anugerah. Ya enggak? Kan lebih baik daripada anugerah dulu kemudian penghakiman, Bapak Ibu, betul enggak?
ya, sehingga puji Tuhan tuh penghakiman dulu baru anugerah dan bukan sebaliknya. Karena itu dalam hal ini tidak mengherankan itu adalah cara kerja Allah, ya. Apakah harus selalu seperti itu polanya, Bu? Atau bisa nggak terjadi ya Tuhan menghukum tanpa anugerah gitu loh? Atau orang yang sangat salah sekali Tuhan tidak hukum tapi malah Tuhan kasih anugerah? Tentu saja ya kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Tuhan. Tapi saya percaya kalau terhadap umatnya sebenarnya selalu ada anugerah, kecuali itu bukan umat yang memiliki iman yang sejati. Ya, tetapi kepada umatnya Tuhan pasti selalu menghukum dengan anugerah. Memang ada yang dihukum mati misalnya, tapi kan kita tidak boleh melihat hukuman di bumi sebagai akhir kata Tuhan kan. Musa pun dihukum untuk tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, betul tidak? Tetapi Musa kemudian masuk ke tanah perjanjian pada waktu transfigurasi Kristus, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu walaupun di bumi kelihatannya seperti Akan dan keluarganya misalnya ya, tetapi kan hukuman Tuhan di bumi itu bukan perkataan terakhir juga. Karena itu hukuman Tuhan pun saya percaya selalu penuh anugerah. Atau kalaupun juga orang itu dihukum, nah itu pun juga adalah anugerah kepada yang lain supaya kemudian mereka bertobat. Jadi saya percaya hukuman Tuhan kepada umatnya itu adalah penuh dengan anugerah, kecuali mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, berarti hukuman Tuhan itu bisa seperti hukuman kepada orang tidak percaya, ya semata-mata hukuman. Kalau tidak, tujuan Tuhan menghukum itu selalu supaya umatnya bertobat. Menyatakan kepada kita betapa Allah itu maha bijaksana ya Bu, maha adil. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya bagus sekali nih, Bu. Yeremia sebagai nabi dipanggil Tuhan sebagai nabi itu memperkatakan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang benar gitu ya, Bu, di mata Tuhan. Namun kenapa umat malah menyalahpahami dia gitu ya, keliru di dalam memahami dia. Nah, kemudian lebih mempercayai perkataan para imam yang sesungguhnya Tuhan nggak pernah kasih firman sama mereka gitu loh. Nah, dan para imam ini kenapa juga berani sekali gitu ya Bu untuk menyampaikan firman ini padahal Tuhan nggak pernah berfirman. Nah, artinya kan mereka berbohong gitu ya Bu. Kenapa berani sekali? Apa motivasi di balik para imam berani melakukan seperti ini, Bu? Saya pikir mungkin memang mereka tidak percaya Tuhan yang memberi firman, karena kan seperti saya katakan, firman Tuhan kepada Yeremia itu sebenarnya kalau kita pikirkan itu tidak masuk akal, menyuruh nanti ketika musuh menyerang kita jangan melawan, ayo kita menyerahkan diri. Nah, sekarang kalau ada tahu-tahu tuh ya, orang mengatakan Tuhan berfirman kepada kita seperti itu, kira-kira kita bakal percaya nggak? Coba. Menyuruh mereka yang adalah umat Tuhan jangan melawan. Yeremia akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa, Bapak Ibu sekalian. Dan saya rasa itu, karena itu kenapa seluruh negeri melawan Yeremia. Karena ya, itu adalah seperti seorang pengkhianat, bukan? Masa musuh menyerang disuruh jangan melawan? Karena itu saya pikir yang tidak usah heran juga kalau kemudian banyak orang tidak percaya. Kalau soal orang kenapa lebih sebenarnya percaya kepada nabi-nabi palsu, karena nabi palsu mengkorbankan apa yang disukai telinga, shalom. Dan itu yang juga Paulus katakan kan, bahwa pada akhir zaman ya orang itu hanya mendengarkan apa yang menyukakan telinga mereka. Apa generasi kita tidak sama? Tidakkah memang gereja Tuhan, ya umat Tuhan pun lebih suka dengan khotbah yang menyenangkan, kamu pasti sukses, ya, kamu akan sembuh, semuanya akan berjalan baik, daripada ayo kamu berdosa bertobatlah. Sekarang coba, kita sebagai manusia lebih suka khotbah yang mana? Saya rasa ya kebanyakan kita ya lebih suka khotbah yang oh everything is okay, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu, sebagainya kan. Dan itu saya pikir ya itu sesuai dengan natur manusia ya. Kita lebih suka khotbah yang menyenangkan hati kita.
Dan saya rasa orang Kristen zaman sekarang pun sering begitu. Karena itu saya pikir tidak usah heran. Nabi-nabi palsu mengkhotbahkan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu ya, coba ya. Kita uji diri kita deh ya. Ketika ada dua hamba Tuhan mengajarkan doktrin yang berbeda. Bertentangan nih. Jadi tidak bisa dua-duanya. Yang mana yang kita pilih? Nah, harusnya tentu saja oke, kita teliti Alkitab ya. Apa yang Alkitab, jadi pengajaran yang mana yang paling mendekati kebenaran Alkitab itu yang kita pilih dong. Tapi kebanyakan kita langsung memilih. Ketika sebelumnya sudah ada pendeta lain yang mengkhotbah ini, tahu-tahu ada khotbah itu, kita kebanyakan langsung memilih nggak? Kita harus mengakui Bapak Ibu, kita kebanyakan langsung memilih. Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan hamba Tuhan mana yang kita lebih percaya, ya. Jadi bukannya kita meneliti Alkitab, tapi kita berdasarkan hamba Tuhan yang mana yang lebih kita percaya, atau doktrin yang mana yang lebih kita suka. Bapak Ibu, kita pun melakukan yang sama. Kebanyakan kita akan memilih bukan soal kita melihat itu adalah kebenaran, tapi doktrin yang mana yang lebih menyenangkan hati. Nah, itu yang terjadi pada umat Allah di PL. Saya pikir itu juga banyak terjadi pada umat Allah di PB. Sehingga tidak usah heran. Natur manusia kita berdosa ya seperti itu. Kita akan memilih apa yang menyenangkan hati kita. Bu, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak sehat ya bagi kita gitu loh. Karena kalau itu ada di dalam diri kita, terus kemudian ini kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita pikirkan, padahal jahat di mata Tuhan gitu loh Bu. Nah, tadi Ibu juga ngomong kan, ini sekalian aku menyambungkan ke pertanyaan berikutnya Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang juga penyertaan Allah lebih penting daripada apapun dalam pelayanan. Ya, bagaimana mengimani kalimat tersebut di tengah kenyataan tubuh daging ini lebih tertarik kepada popularitas, kepada pujian daripada menaati gitu ya apa yang memang Tuhan mau sampaikan, dan kita menyampaikan dengan keras tapi nanti nggak dipuji nih. Nah, kan begitu ya Bu. Jadi kadang-kadang ya lebih menyenangkan hati orang gitu. Nah, di tengah kenyataan juga yang tadi itu Bu. Nah, yang barusan Ibu sampaikan, bagaimana Bu? Karena itu memang tidak mudah kan, Paulus sendiri mengatakan aku melakukan apa yang tidak mau aku lakukan kan, apa yang mau aku lakukan aku tidak lakukan. Dan memang kan betapa kita itu natur manusia lama kita masih terus mencoba untuk menguasai kita. Karena itu kenapa ya saya rasa itu adalah pergumulan seumur hidup dalam hal apapun. Karena itu kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus kan. Ketika kita berjalan menurut kedagingan kita, ya kita pasti melakukan apa yang disukai oleh kita. Nah, itu memang saya pikir ini adalah pergumulan seumur hidup ya. Kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kita kalah. Betul enggak? Dan itu tidak akan selesai sampai kita berjumpa dengan Tuhan, karena itulah realita kan. Karena itu kenapa kita butuh Kristus kan Pak? Coba kalau kita bisa melawan seperti itu kan kita kagak usah tuh Kristus. Dan itu mungkin dengan pergumulan kita yang begitu sulit, itu yang mungkin seharusnya membuat kita semakin mengerti betapa kenapa kita butuh juru selamat. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri, lebih sering kita itu menang atas kedagingan kita atau kalah sih soal makan aja Bapak Ibu ya. Soal makan aja nih, soal yang sederhana. Kita tidak berbicara tentang reputasi kita dipertaruhkan, nyawa. Makan mungkin bisa nyawa dipertaruhkan ya. Soal makan dah. Berapa sering kita itu lebih memikirkan kebaikan tubuh kita daripada kesukaan kita. Betul toh? Ya, jadi memang kita natur kita itu ya kita harus tahu bahwa kita selalu jatuh bangun. Karena itu kenapa bergantung kepada Tuhan merupakan hal yang mau tidak mau harus kita lakukan setiap saat ya. Kalau tidak ya kita selalu jatuh. Apalagi itu kok berani sih menyampaikan yang tidak benar, tapi seperti katakan popularitas
supaya disukai ya, supaya kita mendapatkan banyak jemaat. Hal-hal seperti itu kadang-kadang memang melebihi rasa takut kita kepada Tuhan, bukan? Ya, dan itu mau tidak mau saya pikir itu merupakan pergumulan yang terjadi pada setiap kita ya. Sangat nggak gampang ya Bu ya, seperti Ya, Yeremia memperkatakan firman Tuhan yang keras tapi akhirnya harus dibenci satu bangsa gitu ya. Lonely jadinya gitu loh, karena dibenci, dijauhi gitu loh, dimusuhi satu bangsa, sangat tidak eh, enak, sangat tidak menyenangkan, tidak gampang. Artinya ini sangat membutuhkan satu kedewasaan rohani yang besar gitu ya Bu ya. Satu kehidupan rohani yang sangat bertumbuh, bisa dikatakan itu, untuk memahami maksud Allah. dan Dan itu ke depan kita akan lihat lebih parah lagi tuh apa yang dihadapi Yeremia ya. Jadi ini baru permulaan tuh. iya, kiranya Bapak Ibu Saudara semua ya, kita bisa belajar ya menyelami eh, pesan firman hari ini untuk kehidupan iman kita ya sebagai pelayan Tuhan, yang kiranya kita bisa sejati di mata Tuhan. Bu, ini masih ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa bersabar mengikuti, dan pertanyaan-pertanyaan ini kiranya juga bisa memberkati kita ya. Eh, dari kolom chat Bu, bagaimana cara membedakan nubuatan yang benar dan tidak benar? Oke. Membedakan yang benar dari Tuhan dan yang bukan, yang tidak benar, yang di zaman sekarang ini, yang disampaikan zaman gitu loh. Ya. Nah, di PL memang ditunjukkan bagaimana mereka tahu nabi itu benar atau palsu. Ya, pertama tentu saja apa yang dibuatkan harus terjadi. Ya, kan itu kita lihat Ulangan 18. Ulangan 18. Saya bacakan beberapa ayat ya. Saya bacakan apa yang dikatakan. Ayat 21 dan 22. Ulangan 18 Bapak Ibu ya, ayat 21 dan 22. Mungkin saja kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak terwujud, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nabi itu telah menyampaikan dengan lancang, jangan gentar kepadanya. Ya, jadi terutama kalau dia bernubuat tentang masa depan, tahu-tahu tidak terjadi. Ingat gak? Mungkin kalau yang sudah usia lebih yang lebih sudah berapa, mungkin 40-50 tahun yang lalu, ingat gak pada tahun 80-an ada orang yang menubuatkan hari Tuhan akan datang, ya, bahkan di Indonesia juga, ya enggak ya. Nah, ketika itu tidak terjadi ya berarti nubuat palsu toh, betul enggak? Tapi Bapak Ibu kita lihat sekarang Ulangan 13. Ulangan 13. Tadi Ulangan 18 adalah kalau apa yang dinubuatkan itu tidak terjadi. Nah, sekarang ya kita lihat Ulangan 13. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang disampaikan kepadamu itu terjadi. Jadi sekali ini kalau terjadi Bapak Ibu, dan dia berkata, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti dan haruslah kamu takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya, beribadah kepadanya, serta berpaut padanya. Pada akhirnya, Alkitab adalah pegangan kita. Ya, kita lihat apakah ajarannya sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Allah kita adalah Allah yang benar, yang tidak ada kepalsuan, tidak ada kesalahan, tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan firman. Jadi kalau ada ajaran yang bertentangan dengan satu bagian pun dari firman-Nya, maka kita tahu itu adalah ajaran yang salah. Kan itu misalnya kita lihat kan beberapa tahun yang lalu ada ajaran hyper grace Bapak Ibu ya.
Hyper grace adalah yang mengatakan, kan kita sudah mendapatkan anugerah, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, kita tidak usah lagi mengaku dosa. Yohanes mengatakan kita harus mengaku dosa. Betul enggak? Berarti kan ajaran itu salah. Karena jelas-jelas Yohanes mengatakan kita harus mengaku dosa. Ya, sehingga ya kita kemudian harus membandingkan dengan ajaran Alkitab dong. Apakah ajaran itu benar atau salah? Walaupun kedengarannya masuk akal. Yesus kan sudah mati untuk semua dosa kita. Iya toh? Dan betul kan Bapak Ibu, Yesus sudah mati untuk dosa kita di masa lalu, dosa kita sekarang, dan dosa masa depan. Setuju nggak? Iya kan? Jadi ada logikanya juga. Kalau gitu ya ngapain juga kita harus minta ampun. Semua dosa kita sudah diampuni. Kalau begitu kenapa? Kenapa kita masih harus mengaku dosa? Dan kenapa kita harus menanggung juga dosa kita sekarang? Setidak-tidaknya sebagian dari dosa kita. Nah, karena mereka yang percaya pada hyper grace lupa satu doktrin yang sangat penting. Already and not yet. Betul kerajaan Allah sudah datang, betul kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kita belum menikmati sepenuhnya. Kerajaan Allah belum datang sepenuhnya, kita belum bisa menikmati manfaat daripada kematian Yesus, penebusan Yesus. Karena itu kenapa kita masih harus menanggung setidaknya sebagian dosa kita dalam kehidupan. Karena itu pengajaran yang bertentangan dengan bagian Alkitab manapun Bapak Ibu, berarti itu adalah ajaran yang salah. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Bapak Ibu Saudara, di saya itu ada 2 pertanyaan terakhir. Ya, saya menutup untuk bertanya secara langsung sudah ya. Jadi karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan terakhir dan kemudian kita selesai gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan yang 2 terakhir, yang pertama nih Bu, ini seperti contoh kasus Bu. Kalau misalnya Bu, kita punya musuh di dalam hati, tapi kita ingin dapat keadilan dari Tuhan. Tapi juga kita ingin ada rasa damai di hati itu. Sepertinya apa ya, kalau mungkin ya kayaknya ada rasa bersalah juga kalau minta keadilan itu. Jadi kayak merasa berdosa gitu ya. Nah, karena terpikir seharusnya aku mengampuni orang tersebut dan berdoa untuk dia gitu ya. Itu bagaimana Bu? Nah, saya rasa karena kita salah, seakan-akan kalau kita mengampuni, kita tidak boleh minta keadilan. Itu tidak benar. Kita boleh mengampuni, tetapi minta keadilan. Misalnya kita orang berhutang pada kita, kemudian kita kesel karena waktu kita nagih dia ini terus ya, nggak maunya angkat telepon kita dan sebagainya, dan sehingga membuat kita kesal. Mengampuni adalah artinya oke, kita mengampuni dia sehingga kita tidak kesal lagi dengan ya dia itu. Tapi apakah berarti mengampuni dia berarti gak boleh nagih hutang? Mengampuni bukan berarti ya kita tidak perlu melakukan atau kita tidak boleh meminta keadilan. Bapak Ibu, Tuhan pun mengampuni tidak identik dengan hukuman Tuhan batalkan. Saya berikan contoh yang sederhana walaupun lucu dah ya. Bagaimana kalau seorang anak gadis yang belum menikah hamil di luar pernikahan? Kalau dia sungguh-sungguh minta ampun, katakanlah dia dengan pacarnya, minta ampun kepada Tuhan, kira-kira Tuhan ngampuni nggak? Tuhan ampuni ya. Kandungannya kempes nggak kira-kira? Bapak Ibu, mengampuni tidak sama dengan kita menanggung konsekuensi dosa. Dan saya rasa itu adalah konsep yang banyak orang Kristen salah. Berpikir kalau mengampuni, ya sudah, keadilan tidak usah dilakukan. Tidak, Allah kita adalah Allah yang adil. Karena itu kenapa untuk supaya Tuhan mengampuni kita, Yesus harus menanggung dosa kita, saudara. Kalau Tuhan bisa mengampuni tanpa orang harus membayar dosa, Yesus tidak harus mati di kayu salib. Tapi Allah kita tidak bisa seperti itu karena Dia adalah Allah yang adil. Karena itu mengampuni dan kita itu meminta keadilan itu tidak bertolak belakang.
ya. Dan saya rasa kenapa kita merasa berdosa karena kita berpikir mengampuni dan mengasihi itu maksudnya mengampuni dan meminta keadilan atau kasih dan meminta keadilan itu bertolak belakang. Tidak, Bapak Ibu, itu tidak bertolak belakang. Itu paradoks. Kelihatannya bertentangan tapi tidak. Karena itu Paulus menyuruh kita tidak boleh membalas, kita berdoa, tapi pada saat yang sama kita berbuat baik kepada dia. Kita minta keadilan, tapi ketika kita ada kesempatan menjahati dia, kita tidak menjahati. Kita berbuat baik. Seperti Daud ada kesempatan membunuh Saul, dia tidak membunuh Saul. Dia meminta Tuhan yang membalaskan. Artinya dia meminta Tuhan membalaskan dan pada saat yang sama dia berbuat baik kepada Saul. Ya, jadi saya rasa kita merasa berdosa karena kita salah mengerti firman Tuhan. Seakan-akan meminta keadilan dengan mengasihi itu adalah dua hal yang bertentangan. Tapi Alkitab menunjukkan itu tidak bertentangan. Oke, thank you. Baik sekali ya Bu untuk mengajari kita hari ini. Bu, yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir mungkin ini sekaligus closing statement dari Ibu Ina. Ini pertanyaannya cocok nih. Bu, di tengah kehidupan sebagai anak Tuhan ya, hidup sebagai anak Tuhan di tengah kehidupan yang sulit, juga di tengah pelayanan yang sulit dan penuh ketegangan, bagaimana kita bisa tetap menjadi pelayan Allah yang sejati, yang bisa setia, Bu? Godaannya besar sekali, Bu. Gangguannya besar sekali. Dan menarik ya, konflik itu ada. Di minggu depan kita akan bicara ya bagaimana Yeremia juga mengatakan dia tuh pengen berhenti. Dia tuh pengen berhenti sebenarnya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau jadi Yeremia juga pengen berhenti nggak tuh menyampaikan firman Tuhan ya? Nyerah, Bu. Ketika dia mau berhenti, ada kobaran api di dalam tulangnya. Dia kagak bisa berhenti. Nah, Bapak Ibu, beban ya. Saya rasa jawabannya adalah beban. Dan saya yakin ya, banyak hamba Tuhan itu kayaknya pengen berhenti deh ya, karena melayani itu tidak mudah ya. Kita tahu semua kita juga adalah orang berdosa ya. Melayani itu tidak mudah. Kan itu kenapa pelayanan itu butuh panggilan. Panggilan itu, beban itu yang akhirnya membuat kita bertahan. Dan saya rasa di dalam pelayanan, di dalam kita berkeluarga, mungkin ada kadang-kadang kita itu juga mau berhenti gitu ya, aku enggak mau lagi dah ya jadi istri atau jadi suami atau jadi orang tua, kok terlalu sulit. Tetapi kan beban itu yang kemudian ya, misal juga kasih yang Tuhan berikan itu yang membuat kita bertahan kan. Jadi pada akhirnya adalah beban dari Tuhan. Karena itu kenapa memang Tuhan yang akhirnya memampukan kita Bapak Ibu ya. Dan kita akan melihat paradoks-paradoks yang juga ada di dalam batin Yeremia atau pelayanan Yeremia minggu depan ya. Karena memang pelayanan itu juga penuh dengan paradoks ya. Karena itu memang karena itu kenapa saya berfokus kepada pelayanan Yeremia, karena memang itu pasti membantu banyak sekali di dalam pelayanan kita. Jadi mungkin sebagai rangkuman Bapak Ibu, melayani Tuhan itu tidak mudah dan setiap kita itu melayani Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan ya. Setiap kita itu melayani Tuhan, melayani keluarga kita, melayani tempat kerja kita. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan yang mudah, itu benar-benar tidak mudah. Karena itu pada akhirnya adalah saya percaya bahwa komitmen kita kepada apa yang kita percaya Tuhan mau kita lakukan, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, beban yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sehingga akhirnya kita bisa melakukan. Tetapi memang pelayanan bukan berarti tidak ada konflik batin ya, yang menunjukkan konflik batin yang begitu luar biasa. Karena itu kita harus melihat bahwa itu adalah bagian dari pelayanan kita ya. Karena itu jangan menyerah hanya karena ada konflik batin. Itu merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Karena itu biarlah kita yang meminta Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Oke, saya rasa itu. Kepada kita ada karunia. Kepada kita ada karunia dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, thank you ya Pak Husin.
tidak terhindarkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika konflik batin itu tidak terhindarkan, kiranya kita boleh tetap setia ya. Sebagaimana tema tahun ini dari gereja ya, kita ingin bertumbuh menjadi murid yang dewasa dan semakin taat pada panggilan Tuhan. Kiranya penyampaian firman malam hari ini boleh meneguhkan itu ya, memotivasi kita, menyemangati kita untuk bisa menjadi murid yang semakin dewasa dan taat panggilannya. Terima kasih kepada Ibu Ina untuk malam hari ini, Bu. Satu penyampaian yang sangat bermanfaat sekali bagi fokus gereja kami, ingin menjadi murid jemaat yang bisa bertumbuh menjadi murid yang semakin dewasa dan taat panggilannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita diberkati. Maka Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah sukacita bagi kita bisa menerima pengajaran ini, dan juga mari kita menyampaikan rasa terima kasih kita sebesar-besarnya kepada Ibu Ina ya. Bolehlah memberikan aplaus Bapak Ibu Saudara untuk Ibu Ina ya. Thank you Bu. Saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, tadi Ibu Ina berulang kali mengingatkan bahwa minggu depan itu akan ada penyampaian-penyampaian yang sangat berguna sebenarnya bagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan dan sebagai anak Tuhan, belajar dari kitab Yeremia ini. Maka Bapak Ibu Saudara mengundang kita semua untuk boleh kembali ya mengikuti PA Domba ini, karena memang minggu depan itu adalah yang terakhir, hanya 2 kali penyampaian ya untuk membahas kitab Yeremia ini. Oke, kita akan akhiri PA kita malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita boleh berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu malam hari ini kepada kami. Satu pengajaran yang sangat berguna untuk boleh membekali kami, mengingatkan kami, menegur kami, mengarahkan kami Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di tengah situasi-situasi yang terkadang tidak gampang, yang bisa memunculkan konflik batin, yang bisa membuat kami menyerah. Kami bersyukur Tuhan ada firman Tuhan yang meneguhkan kami malam hari ini. Ini membuktikan Tuhan betapa Engkau Allah yang selalu Tuhan ingin memberikan firman-Mu untuk mengajari kami, untuk mengingatkan kepada kami Tuhan betapa Engkau Allah yang peduli kepada kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sejati. Tuhan, biarlah kami pun boleh meresponi. Berikan kepada kami hati yang tidak berhenti belajar, tidak berhenti berjuang untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh, yang boleh sejati di hadapan-Mu, untuk berubah, untuk memberi perhatian bagi kehidupan rohani kami, di mana ya Tuhan kami belajar membangun disiplin-disiplin rohani untuk membangkitkan kehidupan spiritual kami bisa semakin maju, kami bisa semakin bertumbuh, bahkan menjadi orang-orang yang berubah semakin serupa dengan Kristus. Tuhan terus berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, khususnya yang malam hari ini boleh hadir di tengah-tengah Zoom ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Inawati Teddy yang Tuhan sudah boleh pakai, bentuk, perlengkapi dengan begitu baik, sehingga apa yang hamba-Mu ini boleh dapatkan, pahami, ia boleh bagi kepada kami. Tuhan terus berkati Ibu Ina ya Tuhan, di dalam hidupnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai dosen, ia bisa membawa keagungan-Mu di tengah-tengah orang-orang yang ia layani. Dan biarlah Tuhan setiap kami malam hari ini, baik Ibu Ina maupun kami, boleh sama-sama diberkati, dan kami boleh meresponi dengan kami mau hidup semakin lebih baik di hadapan-Mu. Berkati Tuhan untuk pertemuan minggu depan juga. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami rindu ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, PA Domba kita